Serang! Bunuh mereka. Hari ibu mertuaku meninggal, suamiku sedang berada di luar kota bersama pasukannya, merayakan ulang tahun cinta sejatinya. Serang! Bunuh! Yao! Kakak ipar, aku akan lindungi ibu. Pergilah ke markas militer, cari kakakku. Bunuh mereka semua. Ibu! Yao! 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 Jun, syukurlah kau baik-baik saja. Ibu! Kakak ipar, mulai sekarang kau harus wakili ibu dan aku untuk hidup dengan baik. Yao! Yao! Tidak. Aku tidak berguna. Aku tak bisa menyelamatkan ibu dan Yao. Kau memang tidak berguna. Kalau saja kau tidak cemburu pada Zhao Zhao dan memaksaku untuk pulang, dia tidak akan tewas di luar sana. Seharusnya kau mati bersamanya. Itu ibu kandungmu. Yao adalah adikmu sendiri. Mereka telah tiada dan kau bahkan tak peduli. Tapi saat selingkuhanmu yang memintamu bawa pergi prajurit mati, kau malah begitu sedih. Kau bahkan ingin membunuh istrimu sendiri. Kau tidak pernah jadi istriku. Kalau bukan karena ibuku memaksaku, aku takkan pernah menikahimu. Aku harap kau mati. Hanya Zhao Zhao yang merupakan cinta sejati dalam hidupku. Aku sudah memberitahu Kaisar bahwa karena cemburu, kau berkolusi dengan bandit. Kau yang menyebabkan semua kematian itu. Kau malah menyalahkanku atas kejahatanmu? Jika tidak, apa lagi? Apakah kau mau aku yang dieksekusi? Tersangka Shen Jun, karena diliputi kecemburuan, bersekongkol dengan bandit, membunuh ibu mertua dan saudari iparnya. Tak terhitung yang mati dalam kekacauan itu. Atas perintah kekaisaran, Shen Jun akan segera dieksekusi. Hari ini, aku sendiri yang akan melaksanakan hukuman. Atas nama keadilan. Mati! Bunuh dia! Bunuh saja dia! Bunuh dia! Pantas mati. Bunuh! Kakak ipar, perampok menyerang. Cepat pergi cari kakakku. Aku sungguh teralhir kembali. Kembali ke hari perampok menyerang kami. Di hidup yang ini, aku harus mengubah akhirnya. Aku harus lindungi ibu mertua dan Yao. Cepat, pergi ke markas sebelah. Sekarang, minta adipati penjaga kirim pasukan. Kenapa panggil adipati? Markas kakakku jauh lebih dekat. Mereka bisa lebih cepat sampai sini. Dia takkan datang. Bunuh mereka! Bunuh! Tusuk rambut ini diberikan kakakku saat ulang tahun. Bawa ini padanya. Dia pasti akan datang. Tidak, sudah terlambat. Cepat bawa kakak ipar pergi cari kakakku. Cepat. Tidak. Bahkan setelah kembali, aku tetap tak bisa ubah akhirnya seperti dulu. Zhao Zhao, seru tidak menonton latihan hari ini? Tentu saja. Kamu selalu baik padaku, Ling. Cuma, aku tidak sempat melihat kamu mengayunkan pedang dari dekat. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, aku akan melakukannya sendiri, khusus untukmu. Lapor. Jenderal, Nyonya Xie ada di luar. Katanya ada hal mendesak. Hal mendesak apa yang dia punya tidak mau kutemui. Baik, Jenderal. Ling, mungkin sebaiknya kamu temui kakak. Bagaimana kalau benar-benar ada hal serius? Kamu memang paling pengertian, tapi aku sudah janji padamu untuk rayakan hari ulang tahunmu bersamamu. Bahkan jika dunia kiamat, tak seorang pun boleh mengganggu kita. Ling, kamu yang terbaik. Jenderal. Nyonya Xie datang membawa tusuk rambut Nona Yao. Katanya ini menyangkut nyawa ibumu dan adikmu. Shen Jun ini mau melakukan apa sebenarnya? Bawa dia masuk. Xieling, saat dalam perjalanan pulang ibu dan aku disergap perampok. Yao datang dengan para pelayan untuk menolong, tapi mereka tak sanggup melawan perampok. Mereka dalam bahaya. Ini tanda yang Yao berikan padaku. Bawa anak buahmu bantu mereka. Sekarang. Apa yang kau tunggu? Sedetik lagi, ibu dan Yao mungkin...
Cukup, Shenjun. Hanya untuk mengganggu waktuku dengan Zhao Zhao, kau bahkan mencuri tusuk konde yang kuberikan pada Yao, lalu membuat-buat kebohongan seperti ini. Xieling, apa yang kau katakan? Kau bisa merendahkanku sesukamu, tapi kenapa kau menuduhku mencuri? Ling, aku tak butuh kau temani lagi. Jun pasti terlalu merindukanmu. Mungkin karena itulah dia berbohong. Mungkin kau harus pulang bersamanya saja. Jika aku penyebabnya kalian berdua bertengkar, aku tak bisa memikul kesalahan ini. Kau begitu perhatian. Shenjun, kau adalah istri jenderal, tapi begitu picik dan cemburuan, sungguh memalukan. Jika kau berbohong lagi dan merusak suasana hati Zhao Zhao, aku akan menceraikanmu di tempat penjaga. Seret dia keluar dari sini. Ya, Tuan. Tidak, itu tidak benar. Xieling, Ibu dan Yao pergi ke kuil Xingguo untuk berdoa untukmu. Mereka diserang hanya beberapa menit dari perkemahanmu. Apakah nyawa mereka tak pantas kau datang sendiri? Apa yang baru kau katakan? Apa barusan kau bilang? Ling, aku sedang berpikir untuk pergi ke kuil Xingguo beberapa hari lagi. Aku mau minta jimat perlindungan untukmu dan Jun. Ibu dan Yao diserang dalam perjalanan pulang dari kuil oleh para perampok. Ling, hari itu dalam perjalanan kami ke perkemahan, Kita melihat kereta kuda menuju kuil Xingguo. itu jelas milik keluarga Shen. Itu jelas bukan ibumu dan Yao. Mungkinkah Jun ingin kau mengirim pasukan untuk menyelamatkan keluarganya sendiri? Ternyata begitu, Shenjun, kau benar-benar memikirkannya matang-matang, menggunakan nama ibuku dan adikku untuk menyelamatkan keluarga rendahanmu? Xieling, kau percaya apapun yang dia katakan, kau akan menyesalinya. Keluargamu hanyalah rakyat jelata. Mengirim pasukan untuk mereka, bukankah itu tidak masuk akal? Hei Jun, cepat pergi laporkan ke pejabat daerah. Jika kau menunggu terlalu lama, mereka mungkin tidak selamat. Kenapa diam saja bahwa perempuan gila ini pergi dari sini? Xieling, ketika kebenaran terungkap, kuharap kau tidak akan menyesal. Setelah kemarin aku diusir dari kemah itu, aku langsung buru-buru balik ke tempat penyergapan. Tapi tak kusangka, para bandit sudah membawa Ibu dan Yao. Nyonya, Nona mencoba menahan mereka dengan perak, tapi pada akhirnya mereka tetap membawa Nyonya Tua dan Nona Yao. Mereka minta dalam 3 hari ini kita harus menyerahkan 10,000 tahil emas untuk menebus mereka. Karena Ibu dan Yao masih hidup, aku harus mengumpulkan uang tebusannya dan membawa mereka pulang. Nyonya muda, berita buruk. Para bandit itu kirim kabar mendesak. Mereka minta tebusannya dikirim keluar kota sekarang. Kalau tidak, mereka akan membunuh Nyonya Tua dan Nona Yao. Apa? Kita berangkat sekarang. Nyonya, bandit-bandit itu terkenal licik. Kalau Nyonya pergi sendirian, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Lebih baik kita cari jenderal lagi agar jenderal menemani Anda. Xieling tidak akan pergi. Karena para bandit itu mau uang, berarti Ibu dan Yao seharusnya masih aman. Cepat, bawa uangnya dan beberapa orang. Kita akan menyelamatkan mereka sekarang. Baik, Nyonya. Sisa tebusannya ada di gerobak. Sekarang, lepaskan ibu dan adikku. Kau cukup tahu diri. Tunggu di sini. Setelah bos kami periksa emasnya, kami akan lepaskan mereka. Kalian lebih baik menepati janji. Bergerak. Ibu, Yao, kalian harus baik-baik saja. Nyonya muda, sebentar lagi subuh. Bagaimana jika para bandit mengingkari janji mereka? Bagaimana jika mereka mengambil uangnya lalu menghilang? Tidak, Ibu dan Yao akan baik-baik saja. Nyonya cepat lihat, itu Nyonya Tua dan Nona Yao. Ibu, Yao. Ibu, Yao. Yao, ada apa? Nyonya muda. Nona Yao berusaha melindungi Nyonya Tua dan dilecehkan oleh para bandit. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, Yao. Jun, di mana Xieling? Bagaimana dia bisa membiarkan kamu seorang perempuan menghadapi hal berbahaya seperti ini sendirian? Ibu masih sangat lemah.
Kalau dia tahu anaknya menolak mengirim bantuan, itu bisa memperparah kondisinya dan bisa membunuhnya. Ibu, Xieling punya tugas militer. Dia tidak bisa datang. Anak baik, jangan sembunyikan dariku. Aku melihatnya kemarin. Dia pergi bersama Lu Zhaozhao. Dialah yang telah berbuat salah padamu. Ibu, tolong jangan marah. Ibu akan baik-baik saja. Jun, aku tahu kamu telah banyak menderita selama ini. Aku tidak akan lama lagi di sini. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Kalau kamu ingin meninggalkannya, ambil barang maharku dan pergilah. Ibu, bertahanlah. Kita hampir tiba di kota. Aku akan segera cari tabib terbaik. Cari 2 pelayan untuk bantu Yao mandi. Ganti bajunya dengan yang bersih. Baik. Tunggu. Nyonya muda, ada perintah apa? Beritahu semua orang, apa yang terjadi pada Yao tidak boleh dibicarakan. Jika tidak, mereka akan dipukuli sampai mati. Baik. Tabib, bagaimana keadaan ibuku? Nyonya, maafkan ketidakmampuanku. Lukanya terlalu parah. Saya khawatir tidak ada harapan lagi. Kenapa? Bahkan setelah terlahir kembali, aku masih tidak bisa menyelamatkannya? Tabib, kumohon, selamatkanlah ibuku. Nyonya, jangan begini. Saya sudah menggunakan ginseng untuk mempertahankan nyawanya untuk sementara. Tapi itu hanya bertahan selama 2 jam. Kalau Nyonya ingin menyelamatkannya, Nyonya harus mendapatkan tabib istana. Baiklah, ibu, tahanlah. Aku akan segera ke istana dan membawa tabib untukmu. Nyonya muda, ingatlah, harus bawa tabib Wang kembali dalam 2 jam ini. Dengan begini, Nyonya tua baru bisa mungkin bertahan hidup. Baik, aku akan secepat mungkin. Nyonya, secara hukum hanya wanita bangsawan dengan status resmi yang diizinkan masuk istana. Tapi beberapa bulan lalu, Jenderal sudah memberikan gelar Nyonya kepada Lu Zhaozhao. Saat ini, beliau sedang bersamanya di kediaman keluarga Lu. Kalau begitu, aku akan menemui mereka sekarang untuk meminta tabib istana. Xieling, buka pintunya. Ibumu terluka parah. Dia sekarat. Bukalah, Xieling. Kupikir Jenderal Xie selalu sangat menyayangi ibunya. Kenapa sekarang mengabaikan ibunya? Betul. Xieling, aku tahu kau mencintai Lu Zhaozhao. Jika kau buka pintu, aku bisa menceraikanmu. Istri Jenderal sampai mau berbuat sejauh ini untuk ibu mertuanya. Tapi Jenderal malah bersembunyi di dalam seolah tak ada masalah. Sungguh tak berperasaan. Ya, buka pintunya. Bukalah, buka pintunya. Xieling. Shenjun, kau lagi. Kau memang tak akan menyerah ya? Xieling, ibu sekarat. Kumohon, panggilkan tabib istana. Aku mohon padamu. Shenjun, kau memakai nama ibuku hanya untuk menyelamatkan ibumu sendiri. Tak tahu malu. Aku takkan membantumu. Cari tabibmu sendiri. Aku berkata jujur. Lihat. Ibu. Untung aku saja tahu dia takkan percaya padaku. Dia pikir keluargaku yang disandera. Jika aku mendatanginya seperti ini, tanpa bukti, dia takkan pernah mempercayaiku. Ibu, aku perlu meminjam tasbihmu. Ambillah, Jun. Ibu. Shenjun, kau tidak berbohong? Shenjun, kau tidak berbohong? Benar, ibu sekarat. Tolong, panggil tabib istana. Jun, bagaimana bisa kamu begini? Bagaimana bisa kamu sampai mencuri tasbih Bibi Xie hanya untuk menyelamatkan ibumu sendiri? Zhao, kenapa kamu di sini? Kondisimu belum pulih benar. Kembalilah istirahat. Ling, aku minum obat tabib Wang kemarin. Sekarang aku sudah merasa jauh lebih baik. Xieling, kamu sudah memanggil tabib? Shenjun, kamu tahu Zhao terluka. Dia membutuhkan aku di sini. Tapi kamu malah terus mencari masalah. Kamu bahkan berbohong tentang ibuku yang sekarat. Kamu tidak pantas menjadi istri jenderal. Xieling, semua yang kukatakan itu benar. Kenapa kamu tidak pergi melihat sendiri? Ling, mungkin kamu harus ikut kembali dengannya. Aku benci melihat kalian berdua seperti ini. Xieling, Lu Zhaozhao hanya keseleo ringan, dan kamu tidak bisa meninggalkannya. Ibumu sekarat dan kamu bahkan tidak mau pergi menemuinya. Kamu bahkan bukan manusia. Wanita murahan, apa yang kamu katakan? Penjaga. Bawa dia.
Shenjun, orang yang paling dipercaya Ling adalah aku. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia hanya akan percaya padaku. Pukul dia. Bahkan, di kehidupan kedua ini, apakah aku masih tidak bisa menyelamatkan ibu mertuaku yang menyayangiku seperti anaknya sendiri? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kak, kamu harus pulang sekarang. Ibu sudah sekarat. Xie Yao, kamu juga membantunya membohongiku? Dulu, saat kalian berdua menindas Zhao Zhao, aku biarkan saja. Tapi sekarang kau mengutuk ibu kita? Aku tidak bohong. Kakak, aku dan ibu benar-benar disandera oleh perampok. Aku juga Oh? Jangan-jangan adik kesayangan Jenderal dinodai oleh perampok? Tidak. Kalau kabarnya tersebar, bagaimana dia bisa menikah? Cukup, kamu sudah bertunangan dengan putra Adipati. Sekarang kau mau mengorbankan reputasimu demi dia. Bagaimana dengan kehormatan keluarga kita? Xie Ling, dia adikmu. Kau tidak hanya tidak percaya padanya, masa berani memukulnya? Yao, gadis muda tidak bisa sembarangan bicara seperti itu. Jujur saja, Shenjun ini tidak tahu malu. Hanya untuk mendapatkan Ling kembali, dia malah menyuruhmu menghancurkan namamu sendiri untuk dikasihani. Ini semua salahmu. Sejak dia dekat denganmu, lihat jadi apa dia. Yang kau ajarkan padanya hanya trik-trik murahan untuk memikat pria. Xie Yao, kelak jauh-jauh dari Shenjun. Belajarlah dari Zhao Zhao yang lembut dan berbudi luhur. Belajar darinya? Belajar cara menggoda pria yang sudah beristri? Jadi, kau mau aku belajar dari Lu Zhao Zhao cara merayu suami orang lain? Diam kau, jangan menghina Zhao Zhao. Ling, karena keluarga Xie begitu membenciku, lebih baik aku pergi saja. Cepat, minta maaf padanya. Lu Zhao Zhao, kau cuma gadis desa yang mengais mayat di medan perang buat bertahan hidup. Kau cuma menyelamatkan kakakku karena status dan kekuasaannya. Kau mau hidup mewah dengan manfaatkan hal ini. Ling, kalau orang-orang dengar ini, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Cukup, Xie Yao. Apakah beginikah caraku mengajarimu? Xie Ling, apa yang kau lakukan? Yao, kau baik-baik saja? Memalukan, cepat pulang sana. Xie Ling, kau tega melawan keluargamu sendiri untuk orang luar seperti dia. Kau akan menyesali ini. Ayo pergi, Yao, kita pulang. Kelak anggap saja kau tidak punya kakak seperti ini. Sialan kau, Xie Yao. Dia benar-benar menggali semua tentang masa laluku. Kau diperkosa perampok ya? Ayo pergi, Yao, kita pulang ke rumah. Xie Yao. Kelak jangan lagi belajar cara-cara murahan untuk memikat pria dari Shenjun. Selain itu, jika kamu benar-benar kehilangan kesucianmu sebelum menikah, kamu seharusnya mengakhiri hidupmu. Jangan mempermalukan nama keluarga Xie. Haha. Jangan mendekat lagi. Hehehe. Nona kecil, teriak sebanyak yang kamu mau. Tidak ada yang akan datang. Mundur, mundur. Yao, jangan takut, aku di sini. Lu jauh-jauh. Kurobek mulutmu. Ling, kakiku sakit sekali. Bantu aku oles obat ya. Baiklah. Wanita gila. Xie Ling, kau memperlakukan keluargamu seperti ini untuk orang luar, kau akan mendapatkan balasan. Nyonya, gawat. Nyonya tua sudah sekarat. Ibu. Ibu. Jun, jangan benci Ling. Ibu, nanti kalau aku sudah besar, aku akan jadi jenderal hebat untuk melindungi negeri ini. Suatu hari nanti, aku akan melindungimu dan Yao. Anak baik. Ini semua salahku. Aku tidak mendidiknya dengan benar. Itu sebabnya kamu begitu menderita. Aku bersalah padamu. Ibu, itu bukan salahmu. Xie Ling jadi seperti ini karena Lu Zhao yang menyesatkannya. Yao. Ibu, aku di sini. Aku ada di sini. Mulai sekarang, tinggallah bersama Jun. Hiduplah dengan baik. Ibu, tidak bisa menemanimu lagi.
Ibu. Ibu. Nyonya tua. Ibu. Yao, ada apa? Nona. Yao, bangun. Yao? Nyonya, Nona baik-baik saja. Dia hanya terlalu emosional dan pingsan karena terlalu banyak menangis. Ini adalah surat yang Nyonya tua minta aku berikan padamu. Nyonya tua. Pergilah. Beritahu jenderal bahwa ibunya telah meninggal. Ya, Ibu, tenanglah di sana. Akan kubuat orang yang melukai kalian menerima ganjarannya. Yao, makanlah sedikit. Gadis kecil yang ceria dan selalu memanggilku kakak ipar, kini sudah tidak seperti dulu lagi. Lapor Nyonya, pewaris Adipati Zhao sudah datang. Dia bilang datang untuk mengunjungi Nona Yao. Zhao Qian. Dia di sini? Ya, dia datang untuk menemuimu. Aku ingin tahu entah Zhao Qian melihat Yao seperti ini, masih mau melanjutkan pernikahan atau tidak. Yao, apa kamu ingin menemuinya? Jika tidak, aku akan menyuruhnya pergi. Kakak ipar, kau pergi dulu. Aku mau dandan dulu. Iya, baiklah. Katakan pada Zhao Qian untuk menunggu di ruang depan. Aku akan segera ke sana. Pike. Jika kau benar-benar kehilangan kehormatan sebelum menikah, lebih baik kau akhiri hidupmu. Jangan mempermalukan keluarga Xie. Tuan muda. Nyonya, kudengar rumah tanggamu mengalami kemalangan. Ada banyak rumor di seluruh kota. Beberapa bilang Nyonya tua dan Nona Yao diculik oleh bandit. Itu benar, Nyonya tua. Telah meninggal. Lalu, apakah Yao baik-baik saja? Ya. Dia sangat terguncang, tapi dia baik-baik saja. Bolehkah aku pergi menemuinya? Silakan lewat sini. Tuan muda, Yao ketakutan karena ulah bandit. Tolong jangan sebut insiden itu. Mengerti. Iya. Yao. 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 Kakak ipar, maafkan aku karena lebih dulu meninggalkanmu. Aku tahu aku sudah tidak sanggup menghadapi Zhao Qian lagi. Jadi, ini satu-satunya cara untukku mengucapkan selamat tinggal. Kakak ipar, hari ini aku belajar gaya rambut baru, biar aku mengikat rambutmu. Ayolah, ini latihan yang bagus untukku, supaya aku terlihat cantik saat menikah nanti. Kakak ipar, ini kue-kue baru dari pasar selatan. Coba satu. Ini dibuat dari bahan-bahan segar musiman. Sangat enak. Yao, kenapa kau melakukan ini? Usiamu baru 17 tahun. Masa depanmu masih panjang. Bagaimana bisa kau... Nyonya Xie, kenapa Yao melakukan ini? Setelah Yao diculik oleh para bandit, mereka sudah melecehkannya. Di mana Xie Ling? Dia sebagai jenderal, ibu dan adiknya dibawa pergi dan dia tidak mengejar mereka.
Nyonya, Bagaimana kau bisa terluka seperti itu? Di mana Xieling? Aku pergi mengabari beliau. Beliau sama sekali tidak percaya. Beliau bilang aku bersekongkol dengan Nyonya untuk menipunya agar pulang. Dia marah besar lalu memukul dan mengusirku. Dia bahkan bilang, Dia bilang apa? dia mau menemani Nona Lu naik perahu untuk melihat bunga. Bahkan jika Nyonya tua meninggal pun kita tak boleh mengganggunya. Dia minta Nyonya yang harus urus semuanya sendiri. Apa? Belah, Xieling memang bukan manusia. Ibunya baru saja meninggal. Dia masih bersama dengan wanita lain di luar sana. Aku akan memberinya pelajaran. Tuan muda. Jangan. Percuma saja. Mereka sudah tiada. Mari kita makamkan mereka terlebih dahulu. Sejak aku menikah ke rumah ini, hanya ibu dan Yao yang memperlakukanku dengan baik. Sekarang keduanya telah tiada. Tenanglah, aku akan menemukan orang-orang di balik ini dan membalas dendam kalian. Kepala keluarga Xie datang untuk memberi penghormatan. Nasib keluarga ini sungguh malang. Dua nyawa yang sehat walafiat hilang begitu saja. Di mana Xieling? Inti pemakaman ibu dan adiknya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak hadir? Jenderal bilang dia keluar dengan Nona Lu untuk menikmati bunga-bunga. Dia menyuruh Nyonya muda untuk mengurus pemakaman sendiri. Apa anak durhaka ini mendengar ibunya dan adik perempuannya diculik oleh bandit? Dia bahkan tidak mau menyelamatkan mereka. Dia bahkan beri kesempatan pengobatan Nyonya tua untuk Lu Zhao Zhao. Cepat bawa anak durhaka itu kemari. Aku mau dia berlutut di sini dan mengakui kesalahan. Percuma saja. Xieling sudah terlalu dibutakan oleh Lu Zhao Zhao itu. Sekarang dia tidak percaya siapapun lagi. Tuan muda Zhao datang untuk memberikan penghormatan. Awo. Aku datang untuk mengantarmu. Tuan muda, terima kasih sudah datang. Nyonya, kemarin aku bawa orang ke gunung. Menangkap para bandit itu untuk membalaskan dendam Yao. Mereka mengaku ada orang yang memerintahkan mereka untuk menyergap kereta kuda itu. Memerintahkan mereka? Ibu tidak punya musuh. Siapa yang mau membunuh mereka? Para bandit mengatakan mereka ingat wajah orang itu. Seorang juru gambar membuat ini berdasarkan deskripsi mereka. Lihat, apakah Nyonya mengenalinya? Dia orangnya. Dia orangnya. Nyonya kenal dengannya? Dia adalah orang yang suami saya bawa kembali dari medan perang. Lu Zhao Zhao. Suamiku, lukamu belum sembuh. Kenapa kau bangkit dari tempat tidur? Ibu, saya hampir mati di medan perang. Zhao Zhao yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Saya ingin menikahinya. Apa? Aku tak setuju. Tidak disangka bahwa hanya karena ibu tidak mengizinkannya menikah masuk, dia akan merencanakan semua ini untuk membunuh mereka. Aku tidak menyangka dia akan sekejam itu. Kepala pengurus, siapakan seekor kuda. Baik, Nyonya. Tuan muda, mohon pergi ke kantor bupati. Bawa beberapa petugas dan bandit itu untuk menangkap wanita ini di kediaman Lu di distrik selatan. Saya akan pergi hadapi dia dulu. Dia tidak boleh sampai lolos. Jun, itu terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ibu dan Yao sedang mengawasi dari atas. Saya tidak akan ragu sedetik pun. Hari ini, dia akan membayar dengan darah. Jahat sekali. Zhao Zhao, apakah kau senegan dengan perjalanan hari ini? Ada kau yang menemaniku, aku sangat bahagia.
Memang pasangan hina. Shenjun, kenapa kamu di sini? Shenjun, kamu gila. Ling, tolong aku. Ada apa denganmu, Shenjun? Ada apa denganku? Ibu dan adik sudah meninggal. Kau malah hidup bebas dengan wanita murahan ini di sini. Xieling, apakah kau punya hati nurani? Shenjun, kukira urusan apa? Ibumu sudah meninggal dan kau tidak memakamkannya. Kau malah muncul di sini bikin keributan. Shenjun murahan ini beraninya memukulku. Ling, dia cuma marah karena kamu selalu ada di sampingku. Makanya dia kayak gini, kan? Lu Zhao Zhao, kamu masih berpura-pura? Shenjun, kaki Zhao Zhao terluka. Apa salahnya aku tinggal menemaninya? Berhenti cari masalah. Pergi dari sini, sekarang. Xieling, ibumu dan Yao yang meninggal dunia. Apa kamu bilang? Kak, bagaimana bisa kau lakukan ini? Sebetul apapun amarahmu, kau tak bisa mempertaruhkan nyawa ibumu dan nyawa adikmu Yaor. Bukan begitu? Shenjun, sudah berapa kali aku bilang, kalau menyangkut urusan keluargamu, aku tidak akan ikut campur. Kalau kau pakai ibuku sebagai alasan lagi, jangan salahkan aku kalau aku marah. Xieling, kau tahu tidak, saat ibumu meninggal, matanya menatap ke arah pintu. Dia berharap kau datang menjenguknya untuk terakhir kali. Tapi kau sibuk menghabiskan waktu dengan Lu Chao Chao itu. Adikku masih sangat muda. Dia hendak menikah dengan pewaris kediaman Duke. Tapi karena kau menolak menyelamatkan mereka, dia diserang oleh bandit dan akhirnya gantung diri. Kak, supaya Kak Ling kembali, kau benar-benar merangkai cerita yang menyentuh. Shenjun, berhenti berbohong. Aku tidak akan pulang bersamamu. Xieling, kau ini bodoh sekali. Kau tahu siapa yang mengatur semua ini? Dia, Lu Chao Chao kesayanganmu. Dia berkomplot dengan para bandit untuk menculik ibumu dan adikmu. Kak, bagaimana bisa kau fitnah aku seperti ini? Chao Chao setiap hari di dalam rumah menunggu Kak Ling pulang. Aku bahkan tak pernah keluar kamarku. Mana mungkin aku kenal bandit? Apalagi berkomplot dengan mereka untuk menculik orang. Shenjun, tak pernah kubayangkan iri hatimu bisa sedalam ini. Kau bahkan membuat kebohongan keterlaluan seperti ini. Xieling, otakmu lebih baik diberikan untuk binatang buas di gunung. Sia-sia saja padamu. Kau bilang aku tak berotak. Berhenti. Jenderal Xie, Anda memang sosok yang mengesankan. Demi seorang selir, kau benar-benar mau memukul istrimu yang sah? Zhao Qian, apa yang dia lakukan di sini? Yang mulia. Yang mulia, kamu tidak mengerti. Wanita ini, dalam perebutan kasih sayang, telah menciptakan kebohongan yang keji. Dia mengklaim ibu dan saudariku sudah meninggal, dan mengatakan bahwa itu adalah perampok yang bersekongkol dengan Zhao Zhao yang menjebak mereka. Itu omong kosong belaka. Berebut kasih sayang? Kapan aku pernah bersaing dengan Lu Chao Chao untuk itu? Sejak kamu kembali dari medan perang, kamu menghabiskan sebagian besar waktumu di kediaman Lu. Kapan aku pernah datang menuntut kehadiranmu? Kamu pasti sudah menahan diri selama ini. Sekarang kamu melihatku memanjakan Zhao Zhao, kecemburuan menghancurkanmu. Jadi kamu merancang rencana jahat ini. Biar kukatakan padamu, kamu tidak akan berhasil. Yang mulia, ini adalah urusan keluarga Xie. Aku harus memintamu untuk tidak ikut campur. Kamu masih menolak melihat kebenaran. Ibumu dan Yao Er sudah dibunuh oleh wanita ini. Berapa lama lagi kamu akan melindungi wanita ini? Berapa lama lagi? Yang mulia, jangan meremehkan nyawa keluargaku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika berubah menjadi bermusuhan. Baik. Sepertinya kamu tidak akan percaya sampai melihat buktinya. Penjaga, bawa tahanannya. Berlutut. Inilah bandit yang berkomplot dengan Lu Chao Chao dan menculik ibumu serta Yao Er. Karena mereka semua mengira aku yang melakukannya, maka aku akan buktikan ketidakbersalahanku dengan mati. Supaya mereka berhenti menghinaku seperti ini. Chao Chao, kamu adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang murni dan tulus. Aku tak akan biarkan mereka memfitnahmu seperti ini. Jangan khawatir, dengan cara apapun, aku akan buat mereka mengaku yang sebenarnya. Aku akan bersihkan namamu. Bicara, kalau berani menuduh palsu, kamu akan dihukum mati dengan disiksa. Tugas sederhana seperti ini saja tak bisa kau tangani? Kau bahkan tahu siapa yang kau bunuh? Waktu itu terlalu gelap. Aku tak bisa melihat dengan jelas. Aku hanya lihat dia terlihat cantik. Orangnya tak kau lihat dengan jelas, tapi uangnya kau hitung setiap sen. Masalah ini, kali ini aku bisa maafkanmu.
Tapi kalau ada yang tanya, sebut saja nama Shenjun. Kalau berani bicara satu kata lagi, ibumu yang tua dan cacat di kaki gunung, aku akan kirim dia ke kubur lebih cepat. Ya. Shenjun, kau pikir benar bisa dapatkan noda padaku? Kali ini kau mati. Siapa yang menyuruhmu lakukan ini? Bicara. Ya. Bicara. Ya. Dia yang melakukannya. Itu dia. Aku dijebak. Ling, mereka menjebakku. Kamu harus percaya padaku. Lu Cao Cao, kami punya saksi di sini. Beraninya kau masih menyangkalnya? Pergi. Cari tahu apakah bandit itu masih punya keluarga. Lindungi mereka. Ya. Lu Cao Cao, buktinya ada di sini. Kau tidak bisa membela diri kali ini. Ling, kenapa dia selalu ingin menjebakku? Aku percaya padamu. Shenjun, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk membuat pewaris percaya padamu. Tapi hari ini, kau tidak akan berhasil menyalahkan Cao Cao. Sebagai nyonya rumah tangga, Xie, seharusnya kau di rumah mengurus suami dan anak. Tapi malah di sini memutarbalikan fakta. Sudah jelas bagiku, kau hanya mencoba mengalihkan kesalahan dan menyematkannya pada Cao Cao. Xie Ling, ibumu dan Yaor dibunuh oleh wanita ini. Dan kau masih percaya cerita sepihaknya? Ling, ini semua salahku. Hari ini, pewaris bergabung dengannya untuk menjebakku. Sebagai adik perempuannya, aku akan menerimanya saja. Tolong jangan marah. Zhao, kamu memang selalu seperti ini, selalu memikirkan orang lain, tapi orang-orang hanya memanfaatkanmu. Kak Ling, siapa yang bilang aku bukan istri sah? Tapi tidak apa-apa. Selama aku bisa bersamamu, aku rela melakukan apa saja. Zhao, kamu sangat pengertian, selalu mengalah, tapi selalu ada orang yang tidak tahu terima kasih, menjauhkanmu semakin jauh. Lu Zhao, kamu menutupi kebenaran dari Xie Ling. Di tengah malam buta, tidakkah kamu takut roh jahat datang mencarimu? Cukup, Shenjun. Ikut aku ke pihak berwajib sekarang juga. Mengakuilah kejahatanmu lebih awal, dan aku mungkin masih bisa memohon keringanan untukmu. Kamu benar-benar ingin aku mengaku? Wanita jahat, untuk bersaing mendapatkan kasih sayang Zhao, kamu bersekongkol dengan perampok, menyebabkan penderitaan rakyat, dan melukai adik perempuanku parah. Dan kamu masih berani bertindak begitu benar? Aku pasti buta saat itu, menikahi wanita beracun sepertimu. Xie Ling, ini adalah potret dalang di balik pembunuhan ibumu dan kakakmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, siapa ini? Xie Ling, ibumu dan Yao Er meninggal karenanya. Namun kamu melindungi pembunuh ini. Kamu benar-benar tak berperasaan. Tidak, itu tidak benar. Ini pasti. Mereka pasti menyewa pelukis untuk bersekongkol dan menjebakku. Fitnah, ini fitnah. Wanita jahat, aku tidak pernah menyangka untuk menjebak Zhao, kamu akan menggunakan cara yang begitu hina. Baiklah, kamu tidak percaya pengakuan para perampok. Kamu tidak percaya potret itu asli. Kalau begitu katakan padaku, siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan ibumu dan kakakmu? Kamu mungkin juga tidak tahu, kan? Kamu hanya ingin aku yang disalahkan, benar kan? Xie Ling, kamu adalah seorang jenderal. Karena itu hari ulang tahun Lu Cao Cao, kau membawa semua prajurit kota ke lapangan latihan di luar kota. Dan itu menyebabkan pembantaian rakyat biasa. Sekarang, kamu tidak ingin Lu Cao Cao mengalami kesulitan apapun. Dan kamu juga tidak ingin bertanggung jawab. Dan kamu ingin aku jadi kambing hitammu? Apakah kamu bahkan layak memimpin pasukan? Sayang, aku adalah suamimu. Beraninya kau memfitnahku. Hari itu, aku jelas melihat bandit-bandit masuk ke kereta keluarga Shenmu, Shenjun. Bagaimana mungkin kau masih mengatakan kau tidak ada hubungan dengan bandit-bandit? Kupikir jelas kau bersekongkol dengan mereka. Dan di sini kau, dengan keras kepala menyangkalnya. Mengapa masuk ke kereta kami harus berarti persekongkolan? Dan bukan malah mereka tragis dirampok dan dibunuh? Xie Ling, apakah kau tahu bahwa kereta keluarga Xiemu rusak hari itu? Tapi ibumu dan saudarimu meminjam kereta keluarga Shen kami untuk pergi berdoa untuk keberuntunganmu. Jika kau pergi menyelamatkan mereka hari itu, rencana jahat Lu Cao Cao tidak akan berhasil. Ling, jika kakak bersikeras menyematkan tuduhan ini padaku hari ini, maka sumamji aku Yeo akan menerimanya. Kau... Cukup. Kau berkali-kali menggunakan hidup adik perempuanku untuk menipuku. Apakah kau benar-benar berpikir gelar jenderal dari Zhengguo Estate hanya untuk pamer? Shenjun dengan keras kepala menolak mengaku, bermaksud menyakiti Cao Cao. Kita tidak bisa membiarkannya memiliki kesempatan pergi ke pengadilan dan menjebak Zhao. Yang mulia,
Yang Mulia. Kami dari Kuil Dali. Kami menerima laporan. Mana yang Lu Cao Cao? Dia adalah Lu Cao Cao. Tidak, bukan aku. Aku tidak bersalah. Tangkap dia. Beraninya kau. Urusan estate jenderal bukan untuk Kuil Dali ikut campur. Jenderal, silakan lihat. Ini adalah dakwaan yang diajukan oleh ahli waris Adipati Zhao. Terlampir adalah pengakuan dan tanda tangan bandit-bandit. Kami memiliki saksi dan bukti material. Lu Cao Cao bersekongkol dengan bandit-bandit untuk membunuh wanita. Buktinya meyakinkan. Kami, Kuil Dali, di sini berdasarkan dekret kaisar untuk melakukan penangkapan. Tangkap dia. Yeah. Tidak, aku difitnah. Zhao Zhao, tolong aku. Tolong aku, Zhao Zhao. Zhao Zhao. Jika jenderal keberatan, beliau bisa mengajukan banding lagi. Shen Jun, sekarang puas? Kamu berhasil membuat Zhao Zhao dijebloskan ke penjara. Kamu benar-benar tidak bisa diharapkan. Ibu, Yao Er, orang yang memfitnahmu sudah tertangkap. Semoga jiwa-jiwa kalian tenang. Jun Er, kamu sudah bersujud semalaman. Pergilah beristirahat. Ibu. Jun Er, ibu tahu hatimu sedih, tapi yang mati tak bisa hidup kembali. Kamu sudah menangkap Lu Zhao Zhao untuk mereka. Itu juga salah satu cara membalas dendam untuk mereka. Ibu, aku tahu, tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa tidak tenang ini. Aku merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Jangan berpikir berlebihan. Sekarang pergilah beristirahat. Nyonya Shen, ada hal buruk. Apakah ibu menyinggung seseorang? Para perampok yang ditangkap tadi malam, semua mati semalam. Bahkan ahli sketsa juga mati. Pengakuan itu diambil dengan terburu-buru. Hanya ini yang tersisa. Menyinggung seseorang? Siapa yang mau bersusah payah menghancurkan bukti? Selain Xieling yang melindungi Lu Zhao Zhao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Zhao Zhao, kamu harus pergi sekarang. Shen Jun ini mungkin sudah gila setelah ibunya meninggal. Dia sudah hilang akal dan bertekad menyakitimu. Kak Ling, apa kamu benar-benar percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Kamu sangat baik. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Shen Jun, tidak menyangka kan? Apa gunanya bukti sekarang? Kak Ling masih percaya padaku. Baiklah, naik ke kereta kuda sekarang. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan membawamu kembali. Oke. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Xieling, kalau kau mau mengusirnya pergi, langkahi dulu mayatku. Gila kau ini mau apa? Ini kan cuma masalah kecil. Perlu segitunya bikin keributan? Apa? Sampai sekarang pun, kau masih mau membelanya? Para perampok itu, apa kau yang membunuhnya? Pelukis itu, apa kau yang membunuhnya? Kau tahu tidak apa yang telah dilakukan Lu Cao Cao? Jadi kau mau mengusirnya untuk membantunya menghilang? Apa? Jenderal Xie malah membiarkan pembunuh kabur? Konon kabarnya Lu Cao Cao yang merencanakan ini bekerja sama dengan perampok untuk membunuh ibu mertua istri jenderal. Luar biasa. Jenderal Xie tidak berbakti sekali. Memperlakukan pembunuh ibu mertuanya sendiri dengan begitu lunak. Shen Jun, bukankah ibumu dibunuh oleh para perampok itu? Aku sudah membunuhnya. Itu sudah seharusnya membalaskan dendamu. Kenapa kau harus terus-terusan menargetkan Cao Cao? Jadi di dalam hatinya, seandainya benar keluargaku yang tewas, bahkan si pembunuh pun bisa dimaafkan. Yang dia lindungi bukanlah kebenaran, melainkan sifat pilih kasihnya yang menyimpang. Xieling, kau sangat mengecewakanku. Kalian tidak kemana-mana. Bahkan jika aku harus membawa perkara ini sampai ke hadapan kaisar, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Apa maksudmu membawa ke hadapan kaisar? Aku hanya mengirimnya pulang ke Jiangnan. Bukan berarti dia tidak akan kembali. Semuanya akan kujelaskan setelah aku kembali. Pulang dulu ke rumah. Jangan kembali lagi. Xieling, aku mau bercerai. Kalau Shen Jun dan Xieling bercerai, bukankah itu berarti aku bisa dengan sah menjadi istri jenderal? Kak Ling, bercerai mungkin lebih baik. Dengan karakter seperti itu, dia benar-benar tidak layak untukmu. Apa maksudmu lebih baik? Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Shen Jun, bercerai atau tidak itu aku yang tentukan.
setelah kau menceraikanku? Dengan keadaanmu seperti ini, siapa yang mau dirimu? Lagi pula, ibu dan adik sangat dekat denganmu. Jika kau menceraikanku, aku khawatir kau tidak akan bisa lagi tinggal bersama mereka. Kau tega meninggalkan mereka. Ibu dan adik sudah meninggal. Kau juga si pembunuhnya. Mereka dibunuh oleh perampok saat berdoa untuk keberuntunganmu. Kau sudah melihat mereka, tapi kau menolak menyelamatkan mereka. Ini benar-benar tulisan tangan ibu. Jadi apa yang kau katakan benar? Ling, jangan percaya sepatah katanya. Kakak selalu licik. Mungkin bahkan ini adalah sesuatu yang dia palsukan untuk menipumu. Benar. Ini pasti kau yang memalsukannya, Shenjun. Untuk menjebak Cao Cao, kau sudah tidak punya batas. Xieling, apa yang kau lakukan? Ini satu-satunya hal yang ibu tinggalkan untukku. Shenjun, kau memang jago akting. Benar atau tidaknya ucapanku? Ikutilah aku kembali dan lihat sendiri. Baru kau akan tahu. Lihatlah sendiri siapa yang terbaring dalam peti mati itu. Xieling, lihat baik-baik. Ibu. Ya, Ling. Kakak, Balai Peringatan Ibu, bagaimana bisa didirikan di Istana Jenderal? Ini tidak pantas. Menurut adat, pemakaman wanita yang sudah menikah seharusnya diadakan di rumah keluarga Shen. Zhao Zhao benar. Kau mendirikan balai peringatan ibumu, Xia, di Istana Jenderal. Tingkah laku apa ini? Cukup, kau brengsek. Kau tidak berhak bicara di sini. Kakak! Diam. Beraninya kau? Zhao Zhao hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kau memukulnya? Apakah kau benar-benar berpikir, aku tidak berani memukulmu? Royalty. Ibu. Kau, bagaimana bisa kau... Xieling, apa yang kau lakukan? Anakku berbicara padamu dengan sopan dan kau memukulnya. Kau tidak peduli dengan pemakaman mertuamu, itu sudah cukup buruk. Tetapi memukul istrimu sendiri karena orang luar? Ling. Tidak. Kau anak durhaka. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kalian semua berbohong padaku, bukan? Xieling, bahkan sekarang, kau masih berpikir ini bohong? Kau benar-benar tidak setia dan durhaka. Aku tidak percaya. Ini semua rencana Shenjun. Aku ingin membuka peti mati dan memeriksa jenazah. Yang mulia. Xieling, setelah sekian lama, apa kau akhirnya percaya padaku? Saat ibumu berdoa untukmu, kau malah menyaksikan latihan militer bersama Lu Zhao Zhao. Saat ibumu diculik perampok, kau pura-pura tidak tahu. Saat ibumu sedang sekarat, kau malah menikmati bunga bersama Lu Zhao Zhao. Kini kau pulang berpura-pura jadi anak berbakti? Bukankah sudah terlambat? Shenjun, kenapa tidak kau beritahu aku dengan jelas? Aku bahkan tak sempat melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Xieling, saat ibumu diculik perampok, sudah kukatakan agar kau bawa pasukan menyelamatkannya. Kau tak percaya. Saat ibumu terluka parah, sudah kukatakan agar kau panggil tabib istana. Kau juga tak percaya. Sampai ibumu meninggal, aku masih menyuruh orang menjemputmu. Kau tetap tak percaya. Tentu saja. Hatimu hanya ada tempat untuk Lu Zhao Zhao. Kau hanya percaya pada Lu Zhao Zhao. Penjaga, bawakan cambuk disiplin keluarga. Hari ini akan kuhajarmu sampai mati, dasar anak durhaka, pengkhianat. Cambukan pertama. Untuk kedurhakaanmu, ibumu sakit kritis, tapi kau hanya peduli pada petualangan asmara. Cambukan kedua, untuk ketiadaan rasa kemanusiaanmu. Sekarang Xieling jadi sasaran kecaman publik. Kalau aku tinggal lebih lama lagi di sini, aku takut akan jadi orang berikutnya yang dicambuk. Cambukan ketiga, untuk ketiadaan rasa keadilanmu. Kau punya istri berbudi di rumah, tapi kau hanya mendengarkan fitnah orang luar.
Betapa tidak setia dan tidak berbakti. Betapa tidak manusiawi dan tidak adil. Apakah kau mengaku salah? Mengerikan. Lu Cao Cao telah kabur. Ibu Shen tidak perlu khawatir bahwa dia masuk. Saat aku tadi datang, aku melihat Lu Cao Cao mencoba kabur. Jadi aku membawanya kembali. Xieling, sekarang kau lihat, inilah orang yang kau lindungi. Sementara kau menderita, dia hanya memikirkan kabur. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak kabur. Aku hanya tidak tahan melihat Ling dipukuli. Itu sebabnya aku keluar. Lu Cao Cao, hari ini kau harus bayar untuk kematian nenek dan Yao Er. Kau akan membayar harganya. Pukul dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ling, bukan aku. Aku difitnah. Kau bilang akan melindungiku selamanya. Meskipun ibu dan Yao Er benar-benar dirugikan, perasaan Zhao Zhao padaku tulus. Xieling, bahkan sekarang kau masih ingin melindunginya? Aku percaya Zhao Zhao. Ini semua kesalahpahaman. Xieling, kau anak tidak berbakti yang buta dan bodoh. Hari ini, aku akan hapus namamu dari daftar keluarga Xie. Mulai sekarang, kau dilarang kembali ke leluhurmu. Ling. Ini, aku menemukannya di balai peringatan Bibi. Lihat. Aku tak pernah menyangka bahwa Shen Jun akan menjebakmu dengan memanfaatkan ibu dan Yao Er sebagai pion dalam rencananya. Karena sudah sampai di titik ini, aku akan menimpakan segalanya pada Shen Jun. Dengan begitu, gelar istri jenderal akan menjadi milikku sendiri. Ling, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kakak tidak akan menyakiti bibi dan adik. Ini semua salahku. Zhao Zhao, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua akibat kekejaman Shen Jun. Jangan khawatir. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan untukmu. Jun, Ibu berencana pergi ke kuil Xingguo dalam beberapa hari untuk berdoa demi keselamatanmu dan memberkati Jun kita agar selamat dan sehat. Ibu Dan Yao Er tidak boleh mati sia-sia. Xieling, demi Lu Zhao Zhao, menghancurkan semua bukti. Tapi Ibu dan Yao Er tidak boleh mati sia-sia. Karena kita tak bisa berurusan dengan jenderal di sini, aku akan membawa kasus ini ke Kaisar. Kena aku tahu dan aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi seorang istri yang menuduh suaminya sendiri, kau harus menjalani hukuman ranjang paku. Peluang untuk selamat sangatlah tipis. Ibu, aku takut. Ibu, aku mengerti, Ibu. Tapi ibu mertuaku memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Adik iparku menganggapku sebagai kakak. Mereka mati dengan penuh dendam. Namun si pembunuh masih bebas berkeliaran. Dan kaki tangannya menduduki posisi tinggi. Jika aku mundur karena takut dihukum, bagaimana aku bisa hidup tenang sepanjang sisa hidupku? Hari ini, ketidakadilan ini harus aku ungkap. Genderang ini harus kupukul. Ibu mertuaku, Nyonya Liu, sepanjang hidupnya baik hati dan penyayang. Adik iparku, Xie Yao, lemah lembut dan berbudi luhur. Malapetaka tiba-tiba menimpa dari langit. Si penjahat Lu Cao Cao berkomplot dengan para bandit, menyebabkan ibu mertuaku meninggal karena lukanya yang parah. Dia mati dengan hati penuh kebencian. Adik iparku diperkosa dengan brutal. Kesuciannya hancur sepenuhnya. Dalam keputusasaan, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan suamiku, Xieling, sebagai seorang anak, sebagai kakak laki-laki, sebagai pejabat pengadilan, mengetahui ibu dan adiknya sendiri dalam bahaya. Tidak hanya diam saja, dia bahkan berkomplot dengan para penculik. Mereka itu sebangsa. Dia melindungi dan memanjakan mereka, dan menghancurkan buktinya.
Shenjun, hari ini aku memukul genderang keluhan ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk ibu mertua dan adik iparku yang beristirahat di alam baka dengan penuh keluhan untuk menuntut keadilan. Aku memohon kepada langit untuk membedakan kesetiaan dan pengkhianatan. Bagus, kata-katanya tepat. Nyonya Shen luhur budinya. Di zaman kuno, Ti Ying menyelamatkan ayahnya. Hari ini, Shen Jun menuntut keadilan untuk ibu mertuanya. Kesetiaan dan kelurusan hati seperti itu menyentuh langit dan bumi. Kami mohon Yang Mulia menegakkan keadilan. Biarlah gunung dan sungai menjadi saksi atas ketidakadilan ini. Biarlah gunung dan sungai menjadi saksi atas ketidakadilan ini. Biarlah gunung dan sungai menjadi saksi atas ketidakadilan ini. Biarlah gunung dan sungai menjadi saksi atas ketidakadilan ini. Tertib di pengadilan. Shen Jun, kamu yang memukul genderang pengaduan untuk menuduh suamimu sendiri, Xieling, dan perempuan biasa Lu Chao Chao berkomplot dengan perampok untuk membunuh Nyonya Liu dan Nona Xie Yao. Selanjutnya, bahwa Xieling melindungi penjahat itu dan menolak untuk menyelamatkan mereka. Apakah kamu punya bukti yang kuat? Apakah kamu tahu bahwa menurut hukum, seorang istri yang menuduh suaminya harus lebih dulu menjalani hukuman kasur paku? Jika kamu tidak bisa selamat darinya, itu akan dianggap sebagai tuduhan palsu. Dan hukumannya akan lebih berat lagi untukmu. Apakah kamu masih bersikeras? Hamba wanita ini bersikeras. Ibu mertua dan adik iparku belum lama dimakamkan. Bagaimana aku bisa berani mundur? Hamba mohon Yang Mulia memberikan hukuman. Aku rela menyerahkan daging dan darahku sendiri untuk membuktikan kata-kataku benar. Shen Jun, wanita jahat. Membunuh ibuku dan Yao Er masih belum cukup bagimu. Sekarang kamu berani membuat tuduhan liar, mempersalahkan Cao Cao dan menjeratku, seorang jenderal. Apa buktimu? Yang Mulia Shu. Hati wanita ini beracun seperti ular. Kata-katanya tidak bisa dipercaya satu kata pun. Yang Mulia, tolong lihat dengan jelas. Aku tidak bersalah, Yang Mulia. Kakak selalu cemburu dengan perlakuan baik Kakak Ling padaku. Karena itu, pasti dia menyimpan dendam. Sengaja melemparkan kotoran ini kepadaku dan Kakak Ling. Aku tidak bisa membela diri. Shen Jun, seorang istri yang menuduh suaminya bukanlah hal sepele. Jika kamu tidak punya bukti yang kuat, hukuman yang akan kamu jalani ini mungkin akan sia-sia. Apakah kamu mengerti? Yang Mulia, hamba mengerti. Jika satu kata pun yang hamba ucapkan adalah dusta, semoga hamba disambar petir dan tidak pernah mendapat ketenangan di alam baka. Ibu mertuaku mengalami nasib tragis ini karena pergi berdoa untuk keselamatan Xieling. Yao Er masih dalam masa muda yang segar. Jika bukan karena kakaknya sendiri memalukannya di depan umum, mengatakan wanita yang ternoda pantas mati, mengapa dia harus bunuh diri? Setiap dari tragedi ini berasal dari sikap pilih kasih Xieling yang buta dan sifatnya yang kejam serta tidak adil. Adapun buktinya, Yang Mulia Putra Mahkota memegang pengakuan yang tersisa. Aku tidak datang hari ini untuk memohon nyawa. Aku hanya datang untuk mencari kebenaran. Hamba mohon Yang Mulia memberikan hukuman. Aku rela membuktikan ketidakbersalahanku dengan darahku. Hanya untuk mencari keadilan untuk ibu mertua dan Yao Er. Itu bukan hanya kasur paku. Bahkan jika itu gunung pisau dan lautan api, aku tetap akan melaluinya. Kalau begitu, para pengawal, ya, bawalah kasur paku. Yang Mulia, ibu mertuaku dibunuh saat sedang berdoa untuk keselamatan Xieling. Xieling hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia melindungi pembunuh yang sebenarnya. Lu Zhao berkomplot dengan para perampok. Yao Er dibunuh oleh mereka. Seorang yang tidak berbakti, tidak berperasaan, dan tidak adil. Bagaimana dia bisa disebut?
Bagaimana dia bisa disebut manusia? Binatang, Xieling, kau adalah binatang. Ibumu membesarkanmu sia-sia, adikmu memanggilmu kakak sia-sia, kau buta dan tidak berhati. Yang mulia, Anda telah melihat semuanya. Nyonya Shen sedang memohon dengan nyawanya. Saya mohon Anda menghukum Xieling dan wanita beracun itu dengan keras. Tertib di pengadilan. Tuan Zhao, tolong sampaikan. Bukti yang tersisa yang Anda miliki. Xieling, Lu Zhao, Nyonya Shen telah mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Apa yang kalian katakan untuk diri kalian sendiri? Lu Zhao, dalam kesaksian yang tersisa ini, para perampok mengidentifikasi bahwa itu adalah Anda secara pribadi di depan kediaman Xie yang memerintahkan mereka untuk menyergap kereta yang membawa Nyonya Liu dan Xie Yao. Dan Anda membayar mereka uang muka. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini palsu. Yang mulia, semuanya palsu. Ini fitnah. Pasti, Tuan Zhao dan Shen Jun berkomplot bersama untuk menjebakku. Para perampok pasti juga disuap oleh mereka. Kesaksian itu juga dipalsukan. Lingge, saya tidak bersalah. Kamu percaya Zhao Zhao, kamu percaya aku. Mereka tidak tahan dengan aku. Tuan Shu, hanya berdasarkan sepotong kesaksian, bagaimana kita bisa yakin seseorang tidak memalsukan tulisan tangan Zhao Zhao atau bahwa para perampok hanya membuat tuduhan liar? Shen Jun membenci Zhao Zhao hingga ke tulang sumsum, dan Tuan Zhao mungkin juga tidak memihak. Xieling, sampai sekarang kau tetap tertipu. Kau mengatakan kesaksian yang tidak lengkap tidak dapat diandalkan. Maka ini ada saksi. Bawa masuk saksi. Lihat ke atas. Lihat siapa yang berdiri di sampingmu. Wanita yang menyewamu hari itu untuk membajak kereta. Dan membayarmu dengan perak. Bukankah Xieling membunuh semua perampok? Bagaimana bisa masih ada? Ya, dia orangnya. Ini Nona Lu. Hari itu, di luar kediaman Xie, dia menunjuk ke sebuah kereta dan berkata Ibu Shen ada di dalamnya. Dia menyuruh kami mengikutinya dan menyerang di tempat sepi. Setelah itu, kami bilang ke Nona Lu kami salah orang. Tapi dia tetap menyuruh kami melanjutkannya. Jadi kalian berniat menculikku, tapi kalian salah orang. Kamu berbohong. Kamu membohongiku. Kamu memfitnahku. Ling, dia berbohong. Aku bahkan tidak kenal dia. Shen Jun pasti sudah menyuapnya untuk menjebakku. Lu Cao, jadi kamu sudah tahu sejak awal bahwa di kereta itu ada ibuku dan adik perempuanku. Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Hahaha. Ya, benar. Aku yang melakukannya. Shen Jun itu, dia sama rendah kelahirannya seperti aku. Kenapa dia bisa duduk di posisi istri jenderal, sementara aku hanya bisa menjadi orang luar? Dan si bodoh itu, walaupun dia tahu dia membunuh orang yang salah, tapi si nenek tua itu dan si jalang kecil itu juga tidak mau membiarkanku menikah ke keluarga Xie. Mereka mendapatkan apa yang mereka pantas. Kematian mereka bukanlah kerugian. Apakah ini sama lembut dan baik hati Lu Cao yang menyelamatkan nyawaku? Dan kamu? Xieling, kamu bahkan lebih bodoh. Kamu percaya semua yang kukatakan. Yang harus kulakukan hanyalah meneteskan beberapa air mata, dan kamu akan hancur hati. Aku bisa menginjak-injak Shen Jun, istri yang sah di bawah kakiku. Aku melihat kamu mengabaikan nyawa ibumu sendiri dan saudarimu. Aku melihat kamu demi aku, secara pribadi mendorong mereka ke neraka. Sangat memuaskan. Hahaha. Itu sangat memuaskan. Lu Cao, aku akan membunuhmu. Berhenti, penjaga, pisahkan mereka. Kamu sudah menyerang? Xieling, kamu telah mengganggu jalannya persidangan dan mencoba melakukan penyerangan di depan umum. Apa? Kamu tidak menghormati hukum. Jun aku salah, aku buta, aku tega. Akulah yang membunuh Yao itu aku. Aku telah menyakitimu, Jun. Xieling, simpanlah penyesalanmu yang munafik itu. Sudah terlambat. Juner, aku salah. Kumohon maafkan aku, kumohon. Mari pulang dan jalani hidup yang baik. Aku tidak akan pernah melihat wanita celaka itu lagi. Mulai sekarang,
Mulai sekarang, aku hanya akan mempercayaimu. Aku hanya akan baik padamu. Demi pernikahan kita, kumohon maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan terakhir. Aku memohon padamu. Xieling, kamu sendiri yang mengundang ini. Kamu berat sebelah dan mudah tertipu, menyakiti orang lain dan dirimu sendiri. Saat ibu mertuaku menutup mata untuk terakhir kalinya, kamu sedang mengagumi bunga bersama Lu Chao Chao. Saat Yao Er mengakhiri hidupnya, kamu sedang mengoleskan obat untuk Lu Chao Chao. Saat aku bersujud di gerbang kediaman, memohon padamu untuk menyelamatkan mereka. Kamu memarahiku karena mempermalukan. Saat aku berada di atas ranjang paku, kamu masih membuat alasan untuknya. Kasih sayangmu, kepercayaanmu, kamu merobeknya sendiri dengan tanganmu. Itu tak berharga. Aku datang ke pengadilan hari ini untuk mencari keadilan untuk ibu dan Yao Er, bukan untuk mendengarmu memohon ampun. Penjaga, bawa penjahat ini pergi. Tunggu eksekusi. Maklumat Kaisar, semua berlutut untuk menerima maklumat. Xieling melindungi pelaku sebenarnya yang menyebabkan ibu kandungnya meninggal tragis. Adik perempuannya dipermalukan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia pantas mati. Dia dihukum dengan 30 cambukan militer, harta keluarganya disita, dan diturunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Bagaimana mungkin ini? Kebaktian dan kebenaran Shen Jun menggerakkan langit. Karena menuntut keadilan untuk ibu mertuanya yang tewas tragis dan saudara ipar perempuannya, dia menahan hukuman ranjang paku, membuktikan ketidakadilan dengan darahnya. Dia dianugerahi gelar wanita suci dan benar, dengan gaji pejabat tingkat 3, dan dia diizinkan untuk bercerai dari Xieling, bebas menikah sesuai keinginannya. Demikian keputusannya. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Yang Mulia. Yang mulia bijaksana, wanita suci dan benar paling pantas. Xieling mendapat balasan yang pantas. Penjaga, seret Xieling pergi, berikan dia 30 cambukan militer. Bawa dia pergi. Jun Er sudah bercerai. Jun Er tidak menginginkanku lagi. Jun Er, aku tidak punya apa-apa lagi. Jun Er. Ibu, Yao Er, kedukaan besar kalian akhirnya terbalaskan. Roh kalian di surga bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ibu, Yao Er, balas dendam sudah selesai. Tapi mengapa hatiku masih merasa sangat hampa? Lu Chao Chao. Semua karena wanita beracun itu. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Seperti ini. Jika aku melakukan ini, Juner akan memaafkanku. Dia akan... Aku takkan biarkan dia mati seperti ini. Terlalu mudah buat dia. Aku ingin sendiri. Toaya sama Entai membawanya langsung ke hadapan Yang dan Yaer. Gunakan darahnya itu sebagai persembahan. Dengan begitu, Jun Er akan mengerti penyesalanku. Dan kembali padaku. Siapa kau? Kau mau apa? Jangan bicara. Mau emas lagi? Lepaskan wanita di sel C7. Keluarkan dia. Sekarang. Sel C7? Itu tempat narapidana hukuman mati Lu Chao Chao ditahan. Eksekusinya besok. Kau gila? Ya, dia orangnya. Keluarkan dia. Ambil giok gantungan ini. Kalau sudah selesai, hadiahnya akan jauh lebih berat. Siapa di sana? Kak Ling, kau ternyata... Aku tahu, kau takkan tega tinggalkan aku. Kau kesini buat selamatkan aku kan? Cepat, keluarkan aku dari neraka ini. Cepat, patroli datang. Kak Ling, aku memang tahu. Diam. Ikut aku. Kak Ling, kau sakiti aku. Kau bawa aku ke tempat yang aman kan? Kau masih punya uang? Kita harus cepat keluar dari Huayin. Kemana? Tentu saja, Pe, untuk menemui ibuku dan Yaer. Kenapa kau bawa aku ke sini? Xieling, kau gila. Aku mau pergi. Apa yang kau lakukan? Untuk meminta maaf. Pada ibu dan Yaer, dengan darahmu, nyawamu, berlutut dan mohon ampunan mereka. Katakan pada mereka, katakan bagaimana kau membuat mereka terbunuh. Tidak, Xieling,
Akulah yang menyelamatkan nyawamu. Kau janji padaku. Kau janji akan melindungiku selamanya. Xieling, Diam. Akulah yang menyelamatkan nyawamu, dan sekarang aku akan mengambilnya kembali. Lihat mereka. Bicaralah, akui setiap kejahatan yang telah kau lakukan secara detail. Kalau tidak, aku akan memotong lidahmu sekarang juga. aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku suruh para bandit membunuh mereka. Aku suruh mereka jangan tinggalkan satu pun yang hidup. Aku cemburu pada Liu Shi karena lebih memihak Shen Jun. Aku benci Xie Yao bisa menikah ke keluarga berkuasa. Semua ini aku yang lakukan. Tapi semua ini kulakukan. Karena aku mencintaimu. Mencintaiku? Kau hancurkan keluargaku. Kau buat aku diturunkan jadi rakyat jelata. Dan itu juga bentuk cintamu? Rakyat jelata? Kau diturunkan jabatan? Xieling, ampuni aku. Kau sekarang sudah tidak punya apa-apa. Kau cuma sampah tak berguna. Kau pantas ibumu dibunuh. Kau pantas Xie Yao dinodai. Kau pantas ditinggal Shen Jun. Kau pantas membusuk dalam lumpur. Hahaha. Hahaha. Ibu Yao Er, kau lihat itu? Aku sudah balas dendam untukmu. Sekarang Jun Er pasti akan memaafkanku, kan? Dia pasti akan pulang sekarang, kan? Xieling, Xieling. Jun Er, kamu sudah datang. Lihat, aku sudah membunuh perempuan jahat itu. Aku sudah membunuhnya. Orang yang membunuh ibu dan Yao Er. Tepat di depan ibu dan Yao Er. Aku sudah membalaskan dendam mereka. Jun Er, mari kita mulai dari awal lagi, ya. Mari kita mulai lagi, kumohon. Xieling, kamu benar-benar tidak terselamatkan lagi. Tidak, Jun Er. Semua yang aku lakukan adalah untuk ibu dan Yao Er. Dan semuanya juga untukmu. Membunuhnya, menghilangkan penghalang di antara kita. Penghalang? Xieling, penghalang terbesar di antara kita selalu adalah kamu. Kebodohanmu, ketidaksetiaanmu, kebutaan dan ketidaktahuanmu. Kamu pikir dengan membunuhnya bisa menghapus dosa-dosamu, bisa mengembalikan ibu dan Yao Er, bisa membuatku melupakan semua yang telah kau lakukan padaku? Mimpi saja. Jun Er, jangan pergi. Jun Er, kamu tidak boleh pergi. Kamu satu-satunya yang tersisa bagiku. Aku memohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi, satu kesempatan terakhir. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Xieling, apa yang kau berutang pada ibu dan Yao Er tidak akan bisa kau lunasi seumur hidupmu. Sedangkan untukku, lihat ini. Ibu mertuamu meninggalkan ini untukmu. Lihatlah, saat terakhirnya, apa yang ingin dia katakan padamu, anaknya? Linger. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tahu kau bertindak bodoh. Wanita dari keluarga Lu itu sudah memikatmu. Aku tidak menyalahkanmu. Ini salahku karena tidak membesarkanmu dengan benar. Aku hanya meminta satu hal darimu, Jun Er gadis yang baik. Selama ini dia menderita. Jika kau masih punya hati nurani, lepaskan dia. Biarkan dia membawa maharku dan meninggalkan keluarga Xie. Biarkan dia menjalani hidupnya sendiri. Jangan benci dia. Keluarga Xie lah yang bersalah padanya. Ibu, aku tidak bisa melindunginya lagi. Ibu, aku bukan manusia, aku binatang, Ibu. Ibu, aku pantas mati, Terdakwa Xieling telah menyandera tahanan yang akan dihukum, melakukan pembunuhan di depan umum, dan tertangkap basah. Bawa dia kembali ke penjara bawah tanah. Jaga dia dengan ketat. Baik, Yang Mulia. Bawa dia pergi. Jun Er, aku minta maaf. Di kehidupan berikutnya, aku akan bekerja keras seperti lembu atau kuda untuk menebusnya padamu. Kau dapat ganjaran yang setimpal.
Xieling, kau memalukan. Binatang tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Lihat dirimu sekarang. Kau bunuh ibumu sendiri dan adikmu demi wanita jahat itu. Kau pantas mati 1000 kali. Kasihan Ibu Liu dan Nona Xie. Mereka mati dengan cara yang mengerikan. Waktunya habis. Konfirmasi identitas tahanan. Laksanakan hukuman. Jun-er, Jun-er, aku telah bersalah padamu. Akulah yang bersalah pada ibu. Aku bersalah pada Yao-er. Dan kau, Jun-er, aku paling bersalah padamu, Jun-er. Aku, Xieling, di kehidupan selanjutnya, akan kulunasi semua ini. Ibu, Yao-er, semua hutang telah terlunasi. Saatnya aku memulai hidup baru.